Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kemal Husin Al-Taza dengan NIM akhir 116. Di sini saya sedang membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi media yang diampu oleh Bapak Hafid Dianto. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kenapa rupiah itu melemah atau nilai rupiah itu melemah. Pernah nggak sih teman-teman merasa harga barang impor itu semakin mahal, harga gadget naik, biaya kuliah di luar negeri itu semakin membengkak, bahkan negara bahan baku di beberapa industri itu ikut melonjak, teman-teman. Banyak orang yang kemudian bertanya, sebenarnya ini ada apa sih dengan rupiah? Kenapa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika itu terus melemah? Apakah ini berarti ekonomi Indonesia sedang buruk? Atau sebenarnya ada faktor lain yang lebih kompleks, teman-teman? Nah, di video kali ini kita akan membahas kenapa rupiah bisa melemah, faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan apa atau bagaimana dampak bagi kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Nah, sebelum pembahasan yang selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu nilai tukar, teman-teman. Nah, nilai tukar itu adalah harga mata uang di suatu negara dibandingkan mata uang negara lain. Misalnya, hari ini $1 Amerika itu bernilai 18.000 ke atas. Artinya, untuk mendapatkan $1, kita harus menukar 18.000 rupiah. Kalau besok menjadi 20.000 atau 20 bahkan sampai 25.000, berarti bisa dikatakan rupiah atau nilai rupiah itu semakin melemah, teman-teman. Karena sekarang kita membutuhkan lebih banyak rupiah untuk membeli jumlah dolar yang sama. Nah, selanjutnya, mengapa dolar itu begitu penting? Karena dolar Amerika itu merupakan mata uang yang paling banyak digunakan dalam perdagangan internasional. Banyak transaksi dunia menggunakan dolar, mulai dari perdagangan minyak, emas, teknologi, atau hingga pembayaran utang luar negeri, teman-teman. Akibatnya, permintaan terhadap dolar itu selalu tinggi. Ketika kebutuhan dolar meningkat, sementara jumlah dolar itu yang tersedia itu terbatas, nilai dolar akan semakin naik, teman-teman, atau akan semakin melonjak. Nah, dan ada beberapa faktor, teman-teman. Yang pertama, faktor eksternal. Salah satu penyebab terbesar melemahnya rupiah adalah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve. Ketika suku bunga di Amerika naik, investor di dunia itu cenderung memindahkan uangnya ke Amerika, teman-teman. Nah, kenapa? Karena mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dengan risiko yang relatif rendah, teman-teman. Akibatnya, dana yang sebelumnya berada di negara berkembang, termasuk Indonesia, lain-lain ya, mulai keluar. Investor menjual rupiah dan membeli dolar, dan permintaan dolar semakin meningkat. Artinya, kalau semisal hal itu terjadi atau terus-menerus terjadi, bisa dikatakan rupiah itu akan semakin lemah, teman-teman. Yang kedua itu ada kondisi ekonomi global. Ketika dunia sedang mengalami ketidakpastian, contoh kayak perang Iran dan Amerika, dan krisis energi atau konflik geopolitik, investor biasanya mencari aset yang dianggap aman. Dan salah satu aset yang paling sering dipilih itu adalah dolar Amerika. Ya, itu nggak salah, teman-teman. Fenomena ini disebut flight to safety. Uang dari berbagai negara masuk ke aset-aset Amerika. Permintaan dolar meningkat. Lagi-lagi rupiah mendapatkan tekanan atau bisa dikatakan rupiah akan semakin melemah, teman-teman. Selanjutnya itu ada faktor domestik, teman-teman. Faktor berikutnya itu tentang dari dalam negeri. Indonesia ini masih mengimpor banyak barang
dari luar negeri teman-teman, mulai dari bahan baku industri, lalu mesin, hingga beberapa kebutuhan energi teman-teman. Ketika impor lebih besar dibanding ekspor, kebutuhan dolar akan meningkat karena pembayaran impor pada umumnya itu menggunakan dolar. Nah, semakin banyak perusahaan membutuhkan dolar, semakin besar juga tekanan terhadap rupiah teman-teman semuanya. Yang kedua itu ada hutang luar negeri teman-teman. Pemerintah maupun perusahaan Indonesia juga memiliki hutang luar negeri yang sebagian besar itu menggunakan dolar teman-teman. Yang dikatakan pemerintah itu mungkin lebih spesifiknya kepada Kementerian Keuangan teman-teman. Nah, ketika jatuh tempo pembayaran tiba, mereka membutuhkan dolar untuk membayar cicilan maupun bunga. Semakin besar kebutuhan dolar, semakin tinggi permintaannya, dan ketika permintaan meningkat, harga dolar itu otomatis akan ikut naik teman-teman. Yang ketiga itu ada kepercayaan investor. Nah, ini yang paling riskan teman-teman semuanya. Nah, nilai mata uang itu juga sangat penting dipengaruhi oleh kepercayaan teman-teman. Jika investor ini yakin dengan ekonomi yang ada di Indonesia ya, dan investor itu percaya bahwa ekonomi Indonesia itu akan bertumbuh semakin baik, mereka itu akan menanamkan modalnya itu di Indonesia teman-teman. Mereka membeli aset dalam rupiah. Akibatnya permintaan terhadap rupiah itu semakin meningkat teman-teman. Namun jika kepercayaan itu menurun atau hilang ya, modal bisa keluar menyebabkan rupiahnya melemah itu. Nah, itu salah satu faktornya itu teman-teman. Nah, lalu apakah rupiah yang melemah itu selalu buruk? Nah, ini menarik teman-teman. Jawaban dari pertanyaan ini itu enggak selalu iya ya teman-teman ya. Karena ada pihak yang justru itu diuntungkan teman-teman. Nah, pihak yang dimaksud diuntungkan itu adalah salah satunya itu eksportir teman-teman semuanya. Ketika mereka menjual barang ke luar negeri dan dibayar di dalam modal atau dibayar dalam dolar ya, dibayar dalam dolar, pendapatan mereka dalam rupiah itu biasa semakin meningkat. Contoh nih, jika sebuah perusahaan itu menerima 1 juta dolar dari ekspor, nah saat nilai rupiah itu katakanlah sedang 15.000, nah mereka itu mendapatkan nilai 15 miliar teman-teman, bayangkan. Nah, namun ketika nilai rupiah ini menjadi 16.500, pendapatan yang diterima itu akan menjadi 16,5 miliar. Nah, ini akan ketika nilai rupiah itu semakin meningkat, berarti pendapatan mereka sebagai eksportir itu akan semakin meningkat, teman-teman. Seperti apa yang tadi saya katakan. Nah, selanjutnya itu ada dampak negatif bagi masyarakat. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Nah, meski ada keuntungan yang bagi eksportir ya, meski ada keuntungan bagi eksportir, bagi masyarakat umum dampaknya itu sering kali lebih terasa berat teman-teman. Barang impor menjadi lebih mahal, harga bahan baku industri itu semakin meningkat, biaya produksi naik, dan pada akhirnya harga barang di pasaran itu juga ikut naik teman-teman. Ini yang bisa memicu inflasi teman-teman. Selain itu, masyarakat yang memiliki kebutuhan dalam dolar seperti biaya pendidikan di luar negeri bagi teman-teman yang kuliah di luar negeri atau perjalanan internasional hal-hal semacam itu akan mengeluarkan biaya yang lebih besar atau mahal teman-teman. Apa yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia? Nah, untuk menjaga stabilitas rupiah, pemerintah atau Kementerian Keuangan Indonesia itu memiliki beberapa cara teman-teman seharusnya ya. Yang pertama, menjaga cadangan devisa itu agar cukup kuat untuk menstabilkan pasar teman-teman. Yang kedua itu menaikkan suku bunga ketika diperlukan agar investor tetap naik menyimpan dananya di Indonesia. Nah, yang ketiga itu mendorong ekspor agar lebih banyak dolar masuk ke dalam negeri. Dan yang keempat itu menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan ekonomi yang stabil. Nah, itu teman-teman. Jadi, ya kesimpulannya itu melemahnya rupiah itu bukan disebabkan oleh satu faktor saja,
Ada faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga Amerika Serikat, kondisi ekonomi global, dan ada juga faktor domestik seperti impor, hutang luar negeri, dan tingkat kepercayaan investor. Nah, yang perlu dipahami itu nilai tukar mata uang adalah cerminan dari banyak hal yang terjadi dalam ekonomi, teman-teman. Melemahnya rupiah ini memang bisa menimbulkan tantangan, tetapi bukan berarti ekonomi Indonesia ini otomatis sedang runtuh, teman-teman semuanya. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah atau Kementerian Keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat itu mampu beradaptasi serta menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang, karena pada akhirnya kekuatan sebuah mata uang bukan soal angka di layar, teman-teman, tetapi juga soal kepercayaan terhadap masa depan ekonomi negara itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila saya salah, silahkan kritik saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.